Iya, jadi AdPress ini dia adalah sebuah program ya untuk menyelesaikan persamaan difusi untuk geometri rectangular ya. Jadi metode nodal ini memang sudah jadi standar ya untuk Untuk perhitungan di teras rektor nuklir di PLTN di seluruh dunia. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Itu kan tadi tentang backgroundnya Mas Imron ya, dan gimana bisa catch up sampai saat ini ya. Dan aku mau nyinggung tentang AdPress nih, kode yang Mas buat yang nodal diffusion solver yang dibuat sama Mas Imron. Kita emang udah buat webinar tentang hal ini, tapi mau ada mungkin yang nggak ngeliat webinar kita, jadi mungkin bisa dijelasin lagi Mas, apa itu AdPress dan basically gimana sih cara kerjanya gitu. Iya, jadi AdPress ini dia adalah sebuah program ya untuk menyelesaikan persamaan difusi untuk geometri rectangular ya. Jadi yang bentuknya dia entah itu square atau rectangular ya. Nah, ini sampai sekarang itu hanya bisa untuk rectangular doang, Mas? Sementara seperti itu, nanti akan coba kita kembangkan juga insya Allah untuk heksagonal seperti itu. Atau barangkali juga bisa untuk silinder, supaya bisa dipakai untuk analisis PPMR ya, yang HTL yang bed seperti itu. Nah, jadi dia menyelesaikan persamaan difusi, dia untuk perhitungan untuk analisis teras reaktor di level teras ya. Jadi biasanya kalau perhitungan reaktor itu kan diawali dengan di level lattice dulu ya, bakal ya. Di level perangkat bahan bakar diselesaikan dengan persamaan transport ya, karena tidak mungkin diselesaikan dengan persamaan difusi. Banyak pendekatan yang diintroduce di sini, seperti boundary conditionnya itu harus reflektif seperti itu. Padahal kondisi asli di tanahnya tidak seperti itu. Iya. Dan beberapa pendekatan lainnya. Nah, setelah perhitungan di level perangkat bahan bakar ini dilakukan untuk masing-masing tipe bahan bakar, untuk masing-masing burn up ya. Dengan metode nodal ya, terus diselesain namanya? Dengan CMFD transport. gitu. Jadi, bukan. Pakai transport. Yang di level perangkat bahan bakar itu pakai transport ya, dan ini dilakukan berkali-kali ya, dilakukan beberapa kali untuk variasi tipe bahan bakarnya, untuk variasi burn up stepnya, untuk variasi coolant density, densitas pendingin, suhu bahan bakar. Kalau untuk PWR, untuk pressurized, dari beberapa boron konsentrasi boron. Kalau untuk boil water reactor dia untuk di beberapa void seperti itu. Jadi nanti kita punya data yang lumayan agak besar seperti itu ya, karena kita punya data cross section untuk masing-masing kondisi operasi seperti itu. Misalnya untuk bahan bakar, operasinya biasanya untuk bahan bakar suhu 900 dengan coolant density sekian, dengan boron konsentrasi sekian seperti itu. Nah, itu nanti kita punya cabang-cabang ya, branch calculation. Nah, nanti data ini kita punya ya, dan ini cukup dilakukan sekali saja seperti itu ya. Oh, oke. Jadi kalau di operasi PLTN, selama kita memakai bahan bakar yang sama dari vendor yang sama, ya kita akan pakai itu terus. Nah, proses di sini cukup lama seperti itu ya, karena kita pakai perhitungan transport dan dilakukan
berkali-kali, tapi sekali kita punya ini itu jadi data kita ya. Selama kita nggak ganti bahan bakarnya ya, seperti itu. Selama kita tetap mengambil bahan bakar dari vendor yang sama dan jenis bahan bakarnya sama ya, kita coba pakai itu. Nah, data-data ini kemudian ini jadi pustaka, jadi library-nya model metode untuk melakukan analisis di level teras. Oh, jadi justru nodal metodenya itu dipakai di level terasnya ya? Iya, di level teras seperti itu. Nah, kenapa kita nggak langsung saja selesaikan level teras semuanya gitu kan pakai transport seperti itu. Nah, ini tidak mungkin karena kalau itu kita butuh jumlah energi yang banyak dan karena geometrinya besar dan sangat heterogen, jadi butuh jumlah mesh yang banyak. Jadi itu nggak mungkin untuk melakukan perhitungan rutin, apalagi transient seperti itu. Oke. Nah, aku kemudian penasaran sama itu, Mas. Ini mohon dibenerin kalau misalnya aku salah ya. Nyelesain persamaan transport yang di dalam level perangkat bahan bakar itu pakai metode apa berarti ya? Nah, kalau untuk pakai collision probability atau kayak gimana? Ya, jadi ada beberapa metode. Kita secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama pakai metode stokastik ya, bisa Monte Carlo ya. Ya, pakai Monte Carlo maksud saya, yaitu salah satu stokastik. Bisa juga pakai deterministik ya. Dulu awal-awal tahun 70-an kita pakai CPM ya, collision probability method, seperti yang dipakai di PIG, salah satu paket PIG di SRAC ya. Dan untuk yang belum tahu, SRAC itu kode yang dibuat oleh GIA ya, dari Jepang ya, dan banyak digunakan untuk penyelesaian lattice transport, terus untuk kemudian core diffusion gitu. Ya. Oke. Ya, jadi PIG itu nanti untuk kalau zaman dulu sekali kita ada, kalau zaman sekarang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita selesaikan di perangkat bahan bakar dulu, baru ke level teras. Tapi kalau kita mundur lagi ke belakang, lebih banyak pendekatan yang dilakukan. Pertama kita hitung dulu di level Philippines seperti itu. Kalau kita baca buku Dederstedt ya, nanti di level Philippines dulu, bahkan di level Philippines itu pun masih diaproksimasi ya. Jadi yang mestinya bentuknya square diaproksimasi jadi silinder dan diselesaikan dengan satu dimensi transport seperti itu. Tapi karena sekarang perkembangan komputer pesat, kita bisa langsung selesaikan satu assembly langsung seperti itu. Oke. Nah, untuk di AdPress sendiri nih, yang spesifik ke AdPress, berarti cara nyelesain yang di level perangkat bahan bakarnya itu pakai metode apa? Deterministik kah? Bisa dua-duanya, bisa pakai deterministik atau bisa pakai Monte Carlo seperti itu. Oh gitu. Ya, bisa pakai yang salah satu code yang Monte Carlo misalnya pakai MCNPX atau pakai Sultan atau pakai Monk, pakai Apollo dan lain-lain. Oh sorry, aku baru nangkep. Berarti memang apa itu namanya? Yang diselesaikan oleh AdPress ini berarti yang kalau misalnya apa itu namanya di level perangkat bahan bakarnya udah level perangkat bahan bakar ini AdPress gak nyentuh ya? AdPress itu tahu jadi ya? Tahu jadi berupa data library, terus baru nanti diproses ke core-nya ya? Ya, itu nanti jadi input, itu yang jadi input buat AdPress seperti itu. Oke. Ya, aku agak pusing lihat kok nyelesain lattice transport juga gitu. Ya, enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, nanti pakai AdPress itu perhitungannya bisa dilakukan jauh lebih cepat ya, cukup dengan 2 grup saja seperti itu. Dan untuk analisis light water reactor seperti PWR atau BWR, dia sudah sangat akurat seperti itu. Kalau dibandingkan dengan perhitungan transport langsung misalnya kalau kita selesaikan di level teras, kita langsung pakai transport, errornya paling sekitar 5%, 6%. Tapi kalau kita pakai Casmo yang sudah advance ya, kalau kita generate cross sectionnya pakai Casmo dan diffusionnya pakai simulate yang jadi standar di nuclear industry,
ya errornya bisa 2%, 3% seperti itu. Oh, I see. Dibandingkan kalau kita ya seperti itu. Jadi ya sangat acceptable ya kalau dari sisi akurasi. Ini bisa multi group kan Mas? Nggak cuman dua grup doang. Kalau AdPress bisa multi group ya, kalau dia pakai semi analytic nodal method ya. Dia bisa jadi metode nodal yang tersedia di AdPress itu apa aja berarti Mas? Kalau yang ibaratnya bisa kita jadiin opsinya. Istilahnya itu nodal kernel ya. Jadi call-nya yaitu ada kita bisa pakai FDM ya. FDM ini bukan nodal method sebenarnya, dia yang versi lebih lama lagi ya, finite difference method ya. Ya, dan untuk itu kita harus pakai mesh yang cukup kecil ya. Kita nggak bisa pakai mesh yang besar untuk ini ya. Ukuran meshnya sekitar seukuran diffusion length ya. Kalau untuk thermal reactor sekitar 2 cm ya. Kalau untuk metode nodalnya kita bisa pakai PNM, polynomial nodal method, atau bisa pakai semi analytic nodal method seperti itu. Ya. Jadi metode nodal ini memang sudah jadi standar ya untuk perhitungan di teras reaktor nuklir, di PLTN di seluruh dunia. Bisa juga untuk training simulator ya. Jadi biasanya kalau orang yang mau dia sudah jadi local operator, dia mau promosi ke reaktor operator, dia harus di situ dulu nanti berapa jam seperti itu. Seperti halnya pilot ya. Jadi mereka harus 800 jam atau apa gitu. Nanti sama trainernya nanti dibuatkan skenario kecelakaan apa, transiennya, terus habis itu dia proses masukin ke simulatornya gitu-gitu ya. Ya, ke simulatornya seperti itu. Nanti sama calon reaktor operatornya nanti bagaimana cara menghandle kejadian seperti itu. Oke. Sorry, berarti untuk recap ya, berarti metode penyelesaian core-nya yang tersedia di AdPress itu ada 3 pada umumnya, berarti finite difference, terus polynomial sama semi analytic ya. Iya, betul ya. Oke. Iya, seperti itu. Aku sempat baca-baca lagi ya tentang aku sejujurnya memang penasaran banget dengan numerical method untuk nyelesain persamaan difusi atau persamaan transport ya, tapi aku kayaknya baru akan dapat kuliahnya di semester depan, jadi kayak baru baca sekarang gitu kayak sebelum nodal method berkembang itu kan ada CMFD ya. CMFD itu kan sebenarnya kan mirip-mirip FDM, cuman dia mesh-nya kan lebih sedikit lebih panjang daripada FDM yang harus banget nyocokin ke diffusion line-nya biar dia bisa akurat gitu. Nah, CMFD ini ada nggak Mas di AdPress? Sebagainya. Jadi yang aku pahami di sini, jadi CMFD ini sebenarnya dia implementasi dari nodal method seperti itu ya. Dia bagian dari nodal method kan? Iya, jadi dia salah satu implementasi untuk metode nodal seperti itu. Jadi secara umum CMFD dia itu adalah finite difference, tapi dia bisa pakai mesh atau node yang ukurannya jauh lebih besar ya, bisa sekitar 10 cm atau 12 cm ya, dibandingkan kalau kita pakai FDM cuma bisa 2 cm seperti itu. Nah, supaya ini bisa cukup akurat gitu. Nah, di persamaan yang ya kalau di webinar sebelumnya aku jelasin, supaya ini cukup akurat dia ada faktor koleksi ya. Faktor koleksi untuk net current-nya ya. Net current di permukaannya. Nah, yang discontinuity factor itu kah? Bukan. Apa yang di head-nya itu, yang di yang correction factor. Yang correction di diffusion coefficient ya? Iya betul ya. Yang correction di diffusion coefficient-nya untuk menentukan net current-nya. Itu. Nah, cara menentukan correction factor ini itu yang pakai metode nodalnya seperti itu. Oh, oke. Ya, jadi bisa dikatakan CMFD ini salah satu bentuk implementasi
dari metode nodal seperti itu. Kalau ditanya terus apakah ini CMFD yang sama yang dipakai untuk akselerasi di transport ya, misalnya MOC pakai CMFD acceleration, aku kurang tahu soalnya belum tahu, belum pernah belajar dan detailnya seperti apa seperti itu. Oke. Menarik sih pembahasan tentang address ini, dan kayak potensinya soalnya cukup besar ya. Soalnya setauku, sepahamku kayak metode Indonesia sendiri itu masih ada satu metode yang kayak dikembangkan untuk menyelesaikan persamaan difusi oleh batan, yaitu batan 3diff, tapi kayaknya masih nggak terlalu banyak progres yang dibuat ya, karena batan 3diff sendiri itu adalah inisiatif dari Profesor Lim Peng Hong ya, profesor yang dulu profesor di Batan, terus sekarang jadi salah satu profesor di salah satu kampus di Jepang, aku lupa kampusnya apa. Nah, Tokyo City University kalau nggak salah. Tokyo City University ya. Nah, itu memang beliau memang sangat aktif dulu untuk mengembangkan kode, dan sekarang kan ada kode baru lagi nih. Nah, hal pertama yang aku pikirin kalau misalnya udah ada kode kayak gini ini, aku selalu merefleksikan ke apa yang aku selama ini jalani gitu, Mas. Yang akhir-akhir ini tuh kan aku tuh dapat lisensi dari apa itu namanya, dari ORNL karena kampusku itu, jadi aku dapat lisensi untuk bisa mengoperasikan kayak kode-kode yang kayak Serpent, terus kayak Scale gitu-gitu dan sebagainya. Nah, aku jadi penasaran kalau menurut Mas sendiri di aspek legalitas lisensi ini itu gimana menurut Mas? Soalnya kan ya mungkin bisa diceritain dulu lah, lisensi untuk AdPress ini sekarang posisinya kayak gimana? Kayak gitu, mungkin bisa dijelasin sedikit. Terus kemudian kalau dari Mas sendiri pribadi maunya itu kayak gimana? Karena kan Mas ini kan kayak developer utamanya gitu kan, kayak semuanya di Mas gitu kan, kayak gimana? Jadi sebenarnya semangat spirit utama dulu ketika mengembangkan code ini sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa ya selain untuk memberi manfaat ke teman-teman yang lain gitu. Jadi itu juga dari pengalaman pribadi juga, bagaimana kita yang dari negara-negara berkembang kayak ini susah betul ya mendapatkan code-code yang standar seperti itu ya, termasuk saya dulu juga seperti itu. Nah, karena tidak ingin teman-teman mengalami hal yang sama gitu kan ya, ketika saya mengembangkan AdPress ini ya, saya pengen kalau semua teman-teman itu nggak ngalamin hal yang sama gitu kan. Jadi ya kesulitan dapat kode itu ya. Iya, kesulitan dapat kode seperti itu. Makanya dari sisi license ini di bawah MIT license, jadi ya terbuka, bisa dipakai siapa saja, bisa dikembangkan. Jadi MIT license ini berarti maksudnya kayak gimana? Dia masuk ke Creative Commons license apa gimana sih? Aku sejujurnya belum paham. Kalau MIT license ini setauku dia yang paling ini ya, yang paling bebas ya. Maksudnya bisa, kalau setauku dia bahkan bisa dipakai, dikembangkan lagi untuk jadi code komersial juga nggak apa-apa seperti itu. Atau dikembangkan lagi dengan nama yang lain juga nggak apa-apa seperti itu. Oh gitu. Ya, siapa saja boleh pakai, siapa saja boleh mengembangkan pakai nama yang lain, asalkan tetap kasih kredit. Boleh dikembangkan jadi code yang komersial, kemudian dijual juga nggak apa-apa. Dikasih kreditnya itu ke MIT license apa ke developernya? Ke developernya, jadi cukup dikasih tahu kalau ini dikembangkan berdasarkan ini seperti itu. Ya, jadi intinya kalau coba dibaca lagi MIT license itu cukup pendek sebenarnya, cuma beberapa baris gitu. Ya, intinya boleh dipakai untuk tujuan apa saja ya, sama itu baik pastinya. Bisa untuk komersial, bisa untuk belajar, terserah. Selama itu tadi dikasih kredit. Sama yang kedua ya dipakai dengan resiko sendiri seperti itu. Maksudnya si developernya nggak punya tanggung jawab, nggak punya tanggung jawab atau istilahnya liability ya. Oke. Kalau ada apa-apa kalau itu dipakai.
Ya intinya gitu. Itu kan kondisinya si Adpress-nya sekarang nih. Nah, kalau misalnya Mas pinginnya ke depan itu akan kayak gimana? Ya, untuk ke depan dari sisi license ya pengennya tetap sama seperti sekarang, seperti itu. Dan karena saya sekarang juga sudah nggak di Abu Dhabi Polytechnic dan mungkin ada teman-teman yang ingin gabung untuk ngasih kontribusi. Ya, kemarin kita sudah sepakat di webinar, insya Allah nanti kita akan ganti dengan nama lain, yaitu Komodo, seperti itu, supaya namanya netral, tidak membawa institusi, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut berkontribusi. Tapi gimana kalau misal nih, apa itu namanya, salah satu institusi di Indonesia gitu, kayak misal Batan gitu kan kayak institusi yang sekarang punya kemungkinan untuk berkolaborasi tentang kode itu kan, kalau nggak Batan, Bapeten, UGM gitu kan. Kalau misalnya 1 dari 3 itu pingin kayak menginstitusikan si kode baru yang Adpress itu kayak gimana menurut Mas? Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau mereka mau dikembangkan lagi, ya mau dikembangkan pakai nama yang lain yang membawa institusi mereka, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting tetap kasih kredit gitu, maksudnya mereka tetap ngasih acknowledgement kalau code ini dikembangkan dari Adpress atau dari Komodo, seperti itu. Oh, oke, I see. Ya. Oke. Baik, itu kan tentang lisensi ya. Terus terakhir nih, mungkin karena kita waktunya juga terbatas ya. Adpress ini kan sekarang cakupannya itu kan masih 2D PWR Mas ya, 2D pin ya? Bukan, dia bisa 3D PWR tapi ya? Bisa selama bentuknya square ya? Bentuk square ya, bisa untuk PWR, bisa untuk BWR ya. Jadi kan tadi itu Adpress ini kan udah sampai berada di titik ini ya, yang tadi Mas jelasin ya, capabilities-nya ya. Berarti apa yang paling urgent dikembangkan di Adpress untuk yang mungkin bisa jadi visi Mas atau mungkin kolaborator yang lain dalam 1-2 tahun ke depan gitu? Ya, jadi fitur yang paling penting saat ini untuk dikembangkan menurut saya ini fitur untuk untuk rekonstruksi pin powernya ya, karena kalau kita pakai metode nodal itu kan kita homogenisasi perangkat terasnya ya. Jadi ketika kita homogenisasi itu, jadi di satu perangkat bahan bakar itu kita asumsikan semua cross sectionnya sama ya. Nah, jadi nanti ketika kita perhitungan nodal, jadi nanti di satu perangkat terasnya itu nanti kita punya fluxnya itu dia flat kan? Oh iya. Aslinya kan enggak. Aslinya kan kalau dia di perangkat bahan bakar itu ada bahan bakar, ada cladding juga, ada gasnya, kontrol dan lain-lainnya. Jadi fluxnya kan mestinya kan dia agak bergelombang gitu ya. Iya. Nah, otomatis power di dalam terasnya juga variatif seperti itu. Oke. Ya, nah informasi ini itu yang hilang ketika kita melakukan perhitungan pakai metode anodal seperti itu. Atau metode difusi pada umumnya ya? Maksudnya kayak Iya bisa dikatakan. Tapi kalau kita pakai finite difference ya. Kalau kita pakai finite difference dan kita jadikan satu fill pin itu satu mesh ya. Itu data itu nggak akan hilang ya? Data itu tidak terlalu akurat, tetapi nggak hilang seperti itu. Oh, ya. Jadi meskipun pakai FDM pun tetap ada kelemahannya ya? Iya, seperti itu. Iya, cuman ya tetap dari sisi itunya ya tetap lebih baik ya, karena dia informasinya ini nggak hilang. Tapi ya kalau kita pakai FDM, berarti kita perhitungannya nggak bisa cepat jadinya. Nah, kalau kita pakai metode nodal, kita perhitungannya bisa cepat, dan untuk rekonstruksi fill pin ini juga nggak butuh waktu lama gitu. Jadi total waktunya dibandingkan FDM jauh lebih hemat jauh lebih hemat kalau kita pakai metode nodal seperti itu. Oke. Nah, itu salah satu fitur yang sangat penting untuk dikembangkan. Yang kedua, untuk dikembangkan untuk geometri yang heksagonal seperti itu. Ya.
Nah, Karena sekarang trennya ke prismatic semua ya. iya kan. Dan sekarang banyak reaktor yang pakai prismatic seperti apa VVER. VVER-nya ya Rusia. mereka pakai heksagonal, terus banyak advance reaktor juga yang pakai heksagonal juga seperti itu. Ya. Kalau untuk HTR, penerapan di HTR masih butuh pengembangan yang lumayan ya Mas ya. Kalau kita bisa pakai untuk heksagonal, sebenarnya menurutku langsung bisa dipakai di HTL ya. HTL yang pakai fill block ya, yang prismatik ya. Ya, sepertinya langsung bisa dipakai di sini. Jadi kalau kita bisa kembangkan buat heksagonal ya bisa langsung dipakai analisis untuk HTL yang prismatik. Oke. Ya. Oke deh, berarti thank you banget Mas Imron udah berkenan diganggu nih waktunya. Sekarang nggak apa-apa. Oke, kita sudahi dulu berarti episode yang sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.